dengan Bu Guru Maria dan sebelah Bu Guru ada Pak Guru Rio. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik. Ada yang sudah pada sarapan? Sudah. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita harus duduk yang rapi dan kita harus mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Oke adik-adik, Bu Guru minta bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, ialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ialah nama Tuhan dipuji-puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ialah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih semangat kan hari ini? Masih, ore. Sekarang kita masih nyanyi satu pujian lagi, yaitu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Mbak. Ku jawab ya, Mbak. Ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Mbak. Ku jawab ya, Mbak. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul ibadah online pada hari ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Bu Guru yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian lagi, yaitu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Guru Siska. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, membaca firman Tuhan, Ibu Guru mau mengingatkan satu hal kepada kalian, yaitu tentang Alkitab. Nah, adik-adik, ya, Alkitab itu adalah suara Tuhan kepada kita. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah, ya, apa yang ingin disampaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik dan juga hidup Ibu Guru. Nah, adik-adik, apabila kita berbicara tentang Alkitab, adik-adik tahu tidak bahwa Alkitab itu terdiri dari berapa bagian? Ayo ingat-ingat. Iya, Alkitab itu terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terdiri dari masing-masing berapa kitab, adik-adik? Ada yang tahu? Iya. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi, kalau kita gabungkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu 39 ditambah 27, total keseluruhan di dalam Alkitab terdiri dari 66 kitab. Nah, adik-adik, ingat-ingat ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak mengenal tentang Alkitab? Adik-adik ingat-ingat ya. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Nah, adik-adik, Ibu Guru mau bertanya kepada kalian, ya, salah satu kitab di Alkitab, ya, sebelum kitab Mazmur. Ayo coba lihat Alkitabnya. Apa? Kitab sebelum kitab Mazmur yang ada di Perjanjian Lama. Apa? Coba lihat Alkitabnya. Iya, tentang Ayub. Kitab Ayub. Ayub ini adik-adik, ya, berada di tengah-tengah kitab Ester dan Mazmur, ya. Jadi sebelum kitab Mazmur. Nah, adik-adik, Ibu Guru akan menceritakan tentang Ayub. Mengapa Ayub memiliki kitab tersendiri di dalam Alkitab? Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita teladani dari Ayub ini? Nah, adik-adik, Ayub itu berasal dari tanah Uz. Tanah Uz itu adik-adik adalah sebelah timur dari Danau Galilea. Ya, Ayub ini merupakan seorang yang sangat saleh. Ya, dia sangat jujur dan dia tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun pada saat itu. Nah, Ayub ini dianugerahkan, diberikan berkat oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki 10 orang anak, 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia sangat kaya, adik-adik. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia juga memiliki 3.000 ekor unta dan dia juga memiliki 500 pasang lembu dan dia memiliki 500 ekor keledai betina. Dan adik-adik, Ayub ini juga memiliki sangat banyak, yaitu budak-budak. Jadi kalau budak-budak itu adalah kalau di zaman sekarang itu seperti asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Jadi adik-adik, dapat dikatakan Ayub ini merupakan orang yang sangat kaya di, ya, daerah timur tanah Uz, ya, adik-adik. Tetapi ada satu hal yang sangat tidak baik dari kehidupan Ayub ini, ya, adik-adik. 10 orang anaknya yang tadi Ibu Guru katakan, ya, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan ini betul-betul sangat membuat duka, ya, membuat sedih hati Ayub dan juga Tuhan, karena setiap malam anak-anaknya ini suka berpesta, ya, kemudian mereka juga suka mabuk anggur, sehingga disinilah iblis, ya, berusaha mencobai Ayub.
Ya, pada suatu hari, pada saat ke-10 orang anak Ayub ini berkumpul di rumah kakak sulung mereka, seperti biasa mereka mabuk-mabukan, mereka minum anggur, lalu tiba-tiba ya terjadi angin ribut yang sangat hebat, sehingga ya rumah dari kakak sulung ya anak-anak Ayub ini sampai roboh. Adik-adik bisa bayangkan ya, apabila terjadi angin ribut lalu rumah itu rubuh, apa yang terjadi adik-adik? Iya, semua anak Ayub itu meninggal dunia, semuanya mati. Dan tidak sampai di situ saja adik-adik, iblis kemudian mencobai Ayub dengan satu penyakit ya. Di tengah-tengah kesedihan Ayub diberikan penyakit yang begitu menyakitkan, yaitu penyakit bara. Adik-adik, bara itu adalah ya penyakit seperti bisul ya. Jadi ada benjolan ya mungkin di tubuh kita gitu ya, dan isinya nanah. Dan adik-adik, tidak hanya satu bisul atau 2 bara yang ada di dalam tubuh Ayub, tetapi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki semua terdapat bisul dan bara. Adik-adik, kita dapat bayangkan ya, ketika Ayub ini berjalan, ketika Ayub ingin tidur, dia merasa kesakitan yang amat sangat. Ya adik-adik, itu Ayub dicobai oleh iblis, oleh 2 ya yang dia alami. Lalu istri Ayub berkata yang sangat melukai hati Tuhan dan juga hati Ayub. Yuk adik-adik, buka Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Ayub 2 ya, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Adik-adik, Ibu guru akan membaca ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adik-adik, tidak hanya istri Ayub yang mengatakan hal yang tidak enak kepada Ayub. Ayub itu memiliki 3 orang sahabat ya adik-adik, yang bernama Elifaz, Bildad, dan Zofar. Nah, istri dan ketiga orang sahabat dari Ayub ini mengatakan hal yang sangat menyedihkan untuk Ayub. Ya, pada saat kehilangan anaknya dan dia juga menderita kesakitan akibat penyakitnya, ya mereka bukan mendukung Ayub, tetapi mereka malah menghina Tuhan Yesus. Dikatakan kepada Ayub bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada Ayub. Ya, Tuhan itu melakukan hal yang tidak baik kepada Ayub, dan itu membuat hati Ayub sangat sedih. Tetapi adik-adik, hal yang perlu kita teladani dari Ayub mendoakan istri dan mendoakan 3 orang sahabatnya. Dia memohon ampun kepada Tuhan karena istri dan 3 orang sahabatnya melukai hati Tuhan. Dan adik-adik, ya kuasa doa itu sungguh luar biasa. Pada saat Ayub mendoakan ketiga orang sahabatnya, dan kesehatan daripada Ayub ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik, dan penyakit daripada bara tadi berangsur-angsur setiap hari mulai sembuh daripada tubuh Ayub. Dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan Ayub adik-adik ya, Tuhan menggantikan 2 kali lipat harta kekayaan Ayub yang sebelumnya, yang Ibu Guru sebutkan di awal tadi ya adik-adik. Dan Tuhan juga menggantikan 10 orang anak yang tadi sudah meninggal. Tidak ada ya wanita, anak yang paling cantik di daerah Tanah Uz selain daripada anak-anak Ayub.
sangat cantik anak-anaknya, melebihi dari anak yang sudah meninggal yang suka mabuk-mabukan itu, ya adik-adik. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Ayub ini adalah adik-adik, ya, pada saat nanti adik-adik ya sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas, kuliah ya. Kemudian kalian yang menggapai semua cita-cita yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Ya, pesan dari ibu guru adalah jangan pernah jauh dari orang tua, jangan pernah jauh dari ya Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena nanti kita semakin besar, tantangan itu semakin ada. Ya, nanti ujian hidup kita itu akan ada adik-adik. Semakin kita besar berarti semakin kita berpikir dan bertingkah laku juga nanti pasti ada rasa egois, ada rasa emosi. Nah, adik-adik, tetapi pesan dari ibu guru adalah ingat-ingat apa yang dikatakan orang tua kita. Ingat-ingat selalu apa yang ibu guru, pak guru katakan saat sekolah minggu, dan ingat juga apa kata firman Tuhan yang di Alkitab, agar kita semakin kuat seperti Ayub. Ya, agar kita tidak lari dari Tuhan, agar kita tidak menjauh, agar kita tidak putus asa apabila kita menderita seperti Ayub. Ya, penderitaan kita mungkin tidak sama nantinya seperti yang Ayub rasakan ya adik-adik, tapi pasti itu ada. Ya adik-adik ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu adik-adik ya. Ingat-ingat, simpan dalam hati dan berdoa selalu. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah. Nah, adik-adik udah dengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Guru Siska. Adik-adik harus diingat ya firmannya. Dan sebentar lagi kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Bu Guru undang adik-adik untuk berdoa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah salah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Kita harus jaga kesehatan. God bless you.